cita-cita bersama wujudkan harapan di Kabisa Pace. Oke, kita panggil seorang vokalis pengisi suara di jingle Kabisa Pace, Faxel Ibo. Selamat malam. Senyumanmu masih jelas terkenang hari selalu, seakan tak mau hilang dariku. Dariku, takkan mudah ku bisa melupakan segalanya yang pernah terjadi di antara kau dan aku. Di antara kita berdua, kini tak terdengar kabar dari dirimu. Kini kau telah menghilang jauh dari diriku. Sebuah tinggal cerita antara kau dan aku. Namun satu yang perlu engkau tahu, api cintaku padamu tak pernah padam. Takkan mudah ku bisa melupakan segalanya yang pernah terjadi di antara kau dan aku. Oh, di antara kita berdua, oh, kini tak terdengar kabar dari dirimu. Kini kau telah menghilang, pergi jauh dariku. Sebuah tinggal cerita antara kau dan aku. Namun satu yang perlu engkau tahu, api cintaku padamu tak pernah padam. Cintaku padamu, oh no, yeah, yeah. Kini tak ada terdengar kabar dari dirimu. Kini kau telah menghilang, pergi jauh dariku. Sebuah tinggal cerita antara kau dan aku. Namun satu yang perlu engkau tahu, api cintaku padamu tak pernah padam.
terbitlah matahari, hiasi esok pagi, temukan inspirasi di sini. Tunjukkan kita bisa meraih cita-cita, bersama wujudkan harapan di Kamisafe. Reza Project dan Pakel Ibo. Tepuk tangan dulu dong. Yang ada di sini mana suaranya? Iya. Pakel, nggak nyangka. Aku pikir kakak Sleng. Bukan. Ternyata Pakel. Adiknya kakak Oh, Sleng. adiknya berarti adik Sleng ya saya Iya. panggilnya. Oke. Sleng. Pakel ini adalah salah satu, bukan salah satu, emang vokalisnya jingle Kabisa Fest, betul ya? Iya. Yang sering kita dengerin loh. Tepuk tangan dulu dong untuk Pakel. Oke, Pakel, aku mau nanya dulu dong sama Pakel sebagai generasi muda kan? Masih usia muda. berapa? 16 sampai 30 ada? Kira-kira 16 lah. Oke, Iya. kelihatan mukanya kayak 31. Iya, oh iya benar. Kelihatan muda banget ya? Iya, mudah banget. Makasih. Pakel, aku mau nanya dong sebagai generasi muda, Pakel. Gimana sih biar jadi generasi muda positif yang menjauhi barang-barang haram atau menjaga protokol kesehatan, gimana? Kita harus nongkrong sama anak-anak yang gimana ya? Maaf, jawabannya kayak pernah denger. Hah? Denger kapan ya? Kapan denger ya? Iya, pernah denger saya jawabannya. Oh, udah denger ya? Iya. Kita nongkrongnya sama kalangan-kalangan yang gimana ya? Anak muda yang jadi Positif. inspirasi kita jadi Iya. gitu ya. Jadi kita itu jangan berkeluyuran sama anak-anak yang bandel-bandel gitu. Oh, bandel-bandel luar biasa bandel-bandel sekali. gitu, Siap. Ya, siap. uh. Terima kasih ya Pakel, tetap nemenin saya sampai terakhir nanti ya. Oke, siap-siap. Thank you. Tepuk tangan dulu dong untuk Pakel. Oke, masih di Kabisa Show 2020, masih bersama Dr. Wahyu dan Kompol Ujang. Ini saya ada pertanyaan dulu nih untuk Bapak Ujang, Pak. Usia 16 sampai 30 tahun adalah usia yang rentan ya Pak ya, pergaulan bebas, terus banyak sekali lah kenakalan-kenakalan di usia itu. Sebagai perwakilan dari BNNK Pak, program apa yang disiapkan untuk pemuda di usia segitu? Agar mencetak generasi muda yang produktif, yang positif gitu Pak. Ya baik, bagian dari BNNK dalam bagaimana untuk menciptakan anak-anak pemuda, Betul? jangan sampai nanti terpaut kepada masalah narkotika. Betul ya. sekali. Kita dari BNNK itu membentuk para penggiat, ya, terus selain daripada penggiat itu kita mengadakan relawan, ya, pembentukan relawan, Ya. yang mana ini adalah sangat membantu sekali di Betul. dalam masalah penanganan, sehingga masyarakat itu nanti akan lebih paham lagi. Jadi tidak selalu dengan anggota dari BNNK, dengan pembentukan daripada relawan dan penggiat, ini mereka ini dibekali edukasi, sehingga bisa menyampaikan kepada masyarakat dan lingkungannya tentang bagaimana bahaya daripada narkoba tersebut. Oke, relawan juga dibentuk ya Pak ya sama Iya, pemuda-pemuda dibentuk. yang ada di Sukabumi. Oke. Oke Pak, kalau boleh tahu nih, di Sukabumi berapa kali terungkap atau ditangkap sindikat-sindikat narkoba kelas kakap? Ada nggak Sukabumi? Untuk Sukabumi sendiri? Untuk Sukabumi sendiri, ya kalau kita lihat yang paling terakhir ya, kemarin 2020 itu, Ya. mungkin udah pada tahu ya, itu kena di wilayah Oh Sukaraja. iya betul sekali. Ya. Dan sekarang dalam proses hukum. Oke. Ya. Sebelum-sebelumnya itu tahun 2017 juga kena juga itu ganja di Cirenghas itu ya. Oke. Itu kan sampai ratusan ton ya, udah Oke. gitu ya. Terus berikutnya juga sabu Iya. 20 kilo ya. Itu masih di wilayah sini juga ya. Dan ini kenapa mungkin menyangkut kepada sindikat ya. Betul sindikat. Sindikat kenapa bisa senangnya ke Sukabumi aja Iya gitu. betul sekali Kan Pak. begitu, Iya ya. banyak lagi kan itu. Nah, itu Tidak kan. sedikit jumlahnya. Nah, ini karena Sukabumi ini
mempunyai lautan, ya. Ya kalau dengan bahasa Bupati ini bahwa Sukabumi itu adalah gurilap, ya. Udah tahu gurilap? Iya enggak. Nah, orang Sukabumi harus tahu gurilap, ya. Gunung, rimba, laut, Pantai. Oh, pantai, oke. ya. Nah, di sini bahwa pantai yang sangat luas dengan jauh 100 ya 17 km. Ya. Ya, yang mulai dari Cisolok, Kecamatan Cisolok berbatasan dengan Banten, Betul. ya, sampai ke wilayah Kecamatan Tegal Buleud, itu perbatasan dengan Kecamatan Agrabinta, wilayah Cianjur. Ya. Nah itu, ya, itu di situ makanya memungkinkan sekali. Oke. Sementara ini kan datangnya barang ini dari luar melalui laut. Ya, betul. Nah kan begitu. Ya. Tapi masih orang sini juga, orang wilayah Sukabumi juga, ya, yang ketangkep mungkin pada waktu di Pelabuhan Ratu juga, Ya. itu orang situ, Orang Sukabumi. orang Sukabumi itu, ya. Jadi disinilah kalau emang saja mungkin masyarakat, ya, di sini terutama di masyarakat pantai, ya, itu kan nelayan atau apa, itu betul-betul bisa merasakan bagaimana bahaya daripada narkoba. Tapi yang dilihat bukan seperti itu, Ya, betul. ya. Yang dilihatnya itu apa? Hasil daripada narkoba itu apa? Uang yang sangat Oke, untuk pengedarnya sendiri ya, Pak, gitu ya. kan. Oke. Uang yang Menjanjikan sangat gitu, uangnya menggiurkan menjanjikan, gitu ya. kan, ya. Nah, sehingga kan hasil daripada penjualan tersebut, ya. nah itu dia bisa berpoya-poya, bisa membeli apa saja yang Betul, betul sekali, Pak, dikehendakinya. betul sekali. Tetapi dia tidak akan ingat, kan begitu. Ada bahasa sepandai-pandainya tupai itu Melompat akhirnya pasti jatuh akan juga. jatuh. Nah, Betul sekali. ternyata begitu kena, ya, kena proses hukum. Hah? Nah, itu nanti ada tindakan juga dari tindak pidana pencucian uang. Betul. Hasil daripada yang didapat, ya, Hasil penjualan. hasil itu dari penjualan Itu, itu, ya. itu semua akan disita, Oke. akan disita dan nanti akan dimiskinkan itu. Oke. Ya, jadi tolong mungkin para pemuda itu jangan sekali-kali tergiur, ya, Ya, jangan dengan tergoda lah ya. permasalahan, ya, Yang tergoda seperti itu, dengan betul. masalah narkoba di sini. Betul sekali, Pak. Itu seperti begitu. Oke, Bapak. Terima kasih, Pak. Sekarang saya beralih lagi sama dokter, Dok. COVID-19, banyak yang nggak tahu apa sih sebenarnya COVID-19. Maksudnya orang cuma tahu, oke, COVID-19 sakit, virus gitu kan. Bahaya nih, kalau misalkan ada yang positif, yuk jauh-jauh. Meskipun dia udah dinyatakan sembuh, tapi kita masih kayak takut gitu loh, Dok. Harus seperti apa? Terus kan kalau positif, harus isolasi itu. Nah, gimana prosedurnya, Dok? Ya, COVID-19 ini digambarkan di media sosial sebagai sesuatu yang mengerikan, ya. Betul, betul sekali. Dulu sampai ada orang yang pingsan di jalan aja dibilang COVID. Betul sekali, benar. Ya, saya ingat banget. Banyak itu. video-videonya. Video-videonya kan. Ya, oh, benar, ada benar, COVID, marak terus banget itu. Gambarnya tuh orang lagi sesak napas begitu kan pakai alat Ya. alat namanya kita sebut ventilator gitu kan. Padahal itu kasusnya mungkin bukan COVID Betul begitu sekali, kan. Dok, Ya, ya. tapi ya karena digambarkannya seperti itu akhirnya image kepada masyarakat bahwa COVID itu jadi begitu menakutkannya. Ya, menyeramkan gitu ya, Dok ya. Jadi COVID-19 ini sebetulnya disebut COVID-19 itu karena penyebabnya itu adalah virus. Virus itu lebih kecil dari kuman gitu Ya. ya. Jadi kita sebut virus ya, penyebabnya itu SARS-CoV gitu ya. Jadi sebetulnya hampir mirip-mirip sama virus yang lain begitu. Dulu pernah kita di beberapa tahun yang lalu ada namanya SARS Betul, ya, SARS ya. di Hong Kong begitu kan. Terus juga ada MERS ya. Ya, Kalau dulu SARS disebutnya flu babi, betul. MERS, flu onta karena Ya. ini sekarang keluar lagi gitu kan. COVID. Tapi Namanya COVID Ya, begitu ini COVID-19. heboh banget ya. Heboh. Tapi sekarang nggak dikaitkan dengan binatang begitu kan. iya, Dulu kan dikait-kaitkan sama binatang Betul, betul. kelelawar nih. Iya. Wah, masa jadi awal-awal ya itu iya, kan ya. virus kalong begitu Iya. kan. Jadi kan nggak begitu ya. Sebetulnya karena dia virus, dia menyerang saluran nafas. Karena memang penularan dia itu lebih banyak melalui hidung begitu ya, Oke. saluran nafas. Sehingga virus itu nempel di dalam saluran nafas di bagian belakang. Nanti kalau memang daya tahan tubuh kita nggak bagus, karena virus itu berhubungan dengan daya tahan tubuh. Betul sekali. Imun kita Begitu ya. dia masuk,
dia bisa masuk ke dalam saluran nafas. Kalau daya tahan tubuh kitanya nggak bagus, jelek begitu kan. Nah itu yang memang bisa menyebabkan kasus kematian gitu ya. Ya kematiannya itu biasanya tidak serta merta begitu. Orang lagi Langsung berdiri tiba-tiba keplek. meninggal, ya. Wah COVID nih, padahal pasiennya epilepsi begitu kan. Yang lucu ini pasien belum makan pingsan disebut COVID. Betul begitu. sekali Nah, dok itu ya. Jadi tidak seperti itu ya. Jadi karena penyebabnya virus, maka penanganannya juga sebetulnya sama seperti flu kita begitu. Saya rasa semua orang Indonesia semua pernah pilek. Betul, pernah banget, ya. Pernah batuk, Ya, gitu kan. sering. Saya pikir, oh saya nggak pernah, wah pasti bohong gitu kan, nggak mungkin lah gitu, pasti pernah batuk pilek ya. Betul sekali dok. Nah, gejala kena virus ya sama, demam, badannya sakit, gitu kan, Ngilu-ngilu gitu ya. linu-linu Ya. gitu ya. Nah itu pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya kurang baik, mungkin bisa bertahan 3-4 hari, 5 hari begitu ya, sampai nanti ada gejala batuk pilek. Bagi orang yang daya tahannya bagus, mungkin sehari gitu kan dia ngerasa nggak enak badan, besoknya lusa udah biasa lagi. Betul. Begitu. Karena dia flu, Ya. kayak flu gitu ya. Nah, COVID juga sama seperti itu. Nah, yang kita khawatirkan sebetulnya COVID ini kenapa menakutkannya adalah apabila COVID itu kena kepada orang yang daya tahan tubuhnya jelek. Betul. Siapa dia? Begitu kan? Yang pertama lansia. Ya, Lansia itu ya tadilah generasi kolonial gitu ya. Usia rentan lah ya. 50 ke atas. Ya, 50 tahun, 60 tahun. Apabila disertai dengan namanya komorbid. Bahasanya berat banget dah. Berat ya. Komorbid. Komorbid itu penyakit ya, penyakit bawaan dia seperti diabetes, gula. Ya. Atau darah tinggi gitu. Tapi bukan darah tinggi yang apa-apa. Jadi darah tinggi gue enggak gitu ya, bukan kayak begitu. Emang bukan dia karena emosi jadi darah tinggi ya. Iya, emosi juga. Nah, bukan yang kayak gitulah ya. Jadi katanya lu emosian, lu kena COVID mati, enggak juga gitu ya. Darah tinggi yang dimaksud adalah orang-orang yang punya riwayat jantung ya, bermasalah dengan jantung, terus memang hipertensinya, tensinya selalu tinggi, tidak pernah kontrol begitu, gula juga tinggi, nggak pernah kontrol. Nah itu yang sangat beresiko, gitu kan? Terus bagaimana si virus tadi berpindah-pindah? Pindahnya hanya lewat itu, lewat mulut kita, begitu kan? Jadi kalau saya positif nih, bawa virus di dalam kita, saya ngobrol sama Pak Solihin ini gitu kan, nggak pakai masker, nggak pakai face shield begini, itu ada percikan ludah saya sebetulnya yang bisa sampai. Jaraknya 1 meter lah gitu kan. Apalagi kalau ngomongnya banyak huruf S gitu kan. Pak Solihin siapa gitu kan. Nah itu kan seperti itu. Nanti kan banyak S itu gak banyak lah, namanya kita sebut droplet gitu kan. Nah droplet itu, nah itu yang menyebabkan agensi virus itu untuk memindah. Begitu yang Pak Solihin, mohon maaf nih jadi contoh kita berdua ya. Pak Solihin misalnya sehat, saya positif, nah kena Pak Solihin 2 hari kemudian demam. Seperti itu, begitu kan. Jadi bagaimana pencegahannya? Cegah dengan mulut kita. Jangan banyak bicara, ya enggak lah. Ya banyak bicara pakai masker. Karena kalau kita bicaranya pakai masker, ngobrolnya pakai face shield kayak begini pakai masker, ya udah kita kesini lah. Kalau pakai masker ya di masker lah. Kalaupun kita bersin, ya di masker lah. Begitu. Aman. Begitu. Oke. Siap. Dok, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Kabisa Show Online Series 2020. Sambutlah matahari, hiasi esok pagi, temukan inspirasi di sini. Tunjukkan kita bisa meraih cita-cita, bersama wujudkan harapan di Kabisa Fair.